Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua melalui video singkat ini. Bagaimana kabar saudara semua? Saya sangat yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, sebab Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita semua. Ketika kita masih hidup di dunia ini, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah. Masalah itu akan terus datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Mulai dari masalah kecil, sedang, hingga masalah yang besar. Itu akan terus menerpa hidup kita. Kita lihat juga tokoh Alkitab di Perjanjian Lama. Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, hidupnya selalu bergaul intim dengan Tuhan. Mereka pun tidak terlepas dari yang namanya masalah. Yang berarti adalah setiap manusia yang masih hidup di dunia ini, sekalipun ia intim dengan Tuhan, mereka pasti tetap menghadapi masalah di dalam hidup ini. Kita lihat masalah apa yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka diminta untuk menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Ketika mereka tidak mau menyembah, Raja mengancam memasukkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan pastinya di dalam perapian itu, akibat terfatalnya adalah kematian. Namun yang terjadi adalah mereka, Sadrak, Mesak, Abednego, tidak tergoyahkan imannya. Ia tetap kokoh imannya. Ia tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Ia tetap menyembah Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menyertai mereka, sekalipun di dalam tungku perapian. Mereka bebas dari tungku itu tanpa ada tubuh yang terbakar, rambutnya pun tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Orang yang intim dengan Tuhan pun mengalami masalah, tetapi di balik setiap masalah itu, kita bisa melihat Tuhan beserta dengan kita, dan kita akan meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita juga lihat Daniel yang selalu intim dengan Tuhan. Ia 3 kali sehari berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Sehari 3 kali Daniel berdoa kepada Tuhan. Ia juga mengalami masalah. Ketika itu orang-orang yang ada di sekelilingnya ingin menjatuhkan Daniel dengan membuat peraturan yang menjebak Daniel supaya mendapatkan hukuman akibat melanggar peraturan itu, yaitu peraturan untuk menyembah kepada dewa juga. Tetapi Daniel tidak menyembah dewa itu. Daniel tetap menyembah Tuhan Allahnya. Dan akhirnya yang terjadi adalah Daniel dimasukkan ke dalam goa singa. Secara logika manusia, singa itu pastinya akan memakan habis Daniel, karena singa makannya adalah daging. Ketika ada mangsa, secara logika manusia, singa itu akan datang menerkam. Tetapi apa yang terjadi? Daniel selamat tanpa ada luka sedikit pun. Daniel berkata, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku.
Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan Tuhan, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Kita lihat, apapun permasalahan yang dihadapi, kita lihat Tuhan pasti beserta. Tuhan pasti menuntun kita keluar dari permasalahan itu. Tuhan punya tujuan mengizinkan permasalahan itu terjadi di dalam hidup kita. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami permasalahan, sulit mencari pekerjaan, sulit mencari pasangan hidup, atau permasalahan yang lain di dalam pekerjaan akibat pandemi virus COVID ini. Bisnisnya menjadi berkurang 50%, bahkan lebih dari itu. Atau permasalahan yang lain ketika sekolah akibat sekarang harus online, mengalami permasalahan juga. Atau permasalahan yang lain di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa permasalahan saudara semua, tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan saudara semua dan akan membawa saudara semua keluar sebagai pemenang dan bahkan lebih dari pemenang. Apa tujuan Tuhan izinkan permasalahan itu terjadi di dalam hidup kita? Yang pertama, yaitu supaya kita terus mengandalkan Tuhan. Kita lihat apa yang dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego ketika diminta untuk menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar dan mendapatkan ancaman itu. Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Di sini berarti Sadrak, Mesak, Abednego mengandalkan Tuhan. Sungguh hidupnya mengandalkan Tuhan. Ketika menghadapi permasalahan di dalam kehidupan kita, kemana kita harus berlari mencari pertolongan? Datanglah kepada Tuhan, berdoalah, andalkan Tuhan selalu. Percayalah ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan, menolong kita, membawa kita keluar dari permasalahan itu menuju kepada kemenangan. Dan yang kedua, Tuhan izinkan permasalahan itu terjadi dalam hidup kita supaya kita mengalami pengalaman pribadi di dalam hidup kita. Kehidupan ini adalah sekolah. Kita terus belajar bagaimana caranya kita bisa naik kelas di dalam sekolah kehidupan ini. Hanya dengan melalui adanya berbagai permasalahan ini, kita dapat belajar lebih lagi apa yang harus kita lakukan. Ketika kita menghadapi permasalahan keuangan, pastinya kita dapat mengalami secara pribadi bagaimana memanage keuangan dengan baik, memanage keuangan dengan benar, sehingga di lain waktu kita tidak mengalami masalah dalam keuangan lagi. Kita mengalami pengalaman yang pribadi, berjalan bersama dengan Tuhan juga di dalam menghadapi permasalahan itu. Oleh karena itu, jangan berlari dari masalah. Hadapilah masalah bersama dengan Tuhan, supaya kita bisa mengalami pengalaman yang pribadi yang membuat iman kita menjadi dewasa. Yang ketiga adalah permasalahan ini akan membuat iman kita menjadi dewasa. Dewasa iman kita ini tidak ditentukan atau tidak sejalan dengan bertambahnya usia kita. Tidak secara otomatis usia bertambah, kedewasaan iman bertambah.
kedewasaan iman dapat kita terima, kita alami jikalau kita mengalami pengalaman pribadi tadi dan kita komitmen untuk terus-menerus berjalan bersama dengan Tuhan menghadapi setiap masalah demi masalah di dalam kehidupan kita. Itu akan membuat kita semakin dewasa iman kita. Ketika iman kita semakin dewasa, yang terakhir yaitu melalui hidup kita, dengan adanya permasalahan itu, nama Tuhan akan dipermuliakan. Hidup kita akan menjadi saksi Kristus di dunia ini. Kita akan bisa bersaksi menguatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita melalui pengalaman-pengalaman permasalahan yang kita hadapi, melalui kedewasaan iman kita, sehingga kita bisa membagikan begitu besar kasih Allah kepada kita semua. Begitu nyata penyertaan Tuhan. Tuhan selalu ada bersama dengan kita sekalipun dalam masalah. Kita akan bisa keluar dari masalah itu menjadi umat yang lebih dari pemenang dan bisa menjadi saksi Kristus di dunia ini. Oleh karena itu, dalam menghadapi permasalahan ini, janganlah kita lari dari permasalahan, tetapi hadapi permasalahan ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa keluar menjadi orang yang lebih dari pemenang, dan kita bisa menjadi saksi Kristus di dunia ini, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Yang pertama, ketika kita menghadapi permasalahan, tujuannya yaitu supaya kita terus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita mendapatkan pengalaman pribadi yang dapat membuat iman kita semakin dewasa. Dan yang terakhir, dengan kedewasaan iman, pengalaman pribadi, dan kita mengandalkan Tuhan, kita bisa keluar sebagai pemenang melalui masalah itu, sehingga kita bisa menjadi saksi dan mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap semangat, andalkan Tuhan senantiasa menghadapi setiap permasalahan di dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oleh karena itu, terus melekat kepada Tuhan, jangan berlari menjauh dari masalah, sebab itu akan membuat hidupmu semakin berbeban berat karena masalah tidak segera engkau selesaikan. Tetapi hadapi masalah bersama dengan Tuhan, supaya kita bisa keluar menjadi lebih dari pemenang, dan kita bisa menjadi saksi Kristus di dunia ini, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Saya yakin dan percaya kita semua bisa melewati setiap masalah di dalam kehidupan kita, dan kita akan bisa keluar lebih dari pemenang dan menjadi saksi Kristus, sebab Tuhan Yesus beserta dengan kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.